Oke, pada pertemuan ini kita akan membahas materi mengenai store prosedur dan function. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara store prosedur dan function. Intinya adalah function itu dapat digunakan pada select statement dan tidak bisa melakukan any data manipulation, sementara prosedur itu tidak dapat dimasukkan ke dalam select statement. Sebuah fungsi hanya memiliki in parameter masukannya, sementara store prosedur bisa memiliki out dan in out parameter. Sebuah store prosedur dapat return multiple value menggunakan out parameter atau return no value at all. Nah, nanti kita akan coba mencontohkan bagaimana perbedaan penggunaan store prosedur dan function. Jadi kalau function sendiri nanti tipenya ada, dia akan return scalar value dan return table value ya. Kita akan memberikan langsung contoh menggunakan SQL Server. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah prosedur bagaimana atau sebuah sintaks ya, bagaimana untuk kita nanti membuat sebuah kondisi murah atau tidaknya sebuah produk. Jadi kita ambil contohnya adalah jika price-nya lebih kecil dari 0, maka kita set. Nah, ini kita declare dulu ya tabel parameter price-nya sebagai integer. Nah, jika price tadi integer price-nya 10, maka nanti kategorinya kita buat menjadi mahal atau murah. Jadi kita set dulu sebuah variabel namanya kategori karakter ya. Nah, kalau dia nanti price-nya lebih kecil dari 0, maka kita setlah kategorinya itu sebagai murah. Nah, kalau nanti price-nya, kita kan kalau ada if harus ada else-nya ya. Jadi kalau price-nya itu lebih besar dari let's say lah dari 50, kategorinya sebagai mahal. Dan kalau tidak antara 10 sama 50, tidak di bawah 10, tidak di atas 50, maka kita set kategorinya menjadi harga normal. Nah, coba kita run ya. Jadi kalau kita kasihlah set value price ini menjadi 80, nanti yang muncul normal atau murah gitu. Ya, ini karena di atas 50 berarti dia mahal ya. Berikutnya nanti coba kita tes lagi kalau price-nya ini dikasih 50 ya. Hasilnya adalah normal ya, karena dia di bawah tidak di antara di bawah 10 sama di atas 50. Dia kan kalau di atas 50 baru mahal. Kalau 50 itu dia berarti normal. Kalau kita kasih 5, nah dia berarti murah. Sekarang kita akan membuat prosedur ya. Kita create function untuk menjalankan ini sebagai sebuah function. Jadi sintaksnya create function, langsung nama harganya, return and varchar. Nah, itu bisa dilihat juga ya di slide. Nah, setelah itu bagaimana cara mengeksekusinya? Kita menggunakan sintaks yang berbeda dengan store prosedur, tapi kita menggunakan fungsi select di sini. Ini nggak bisa karena harus pakai DBO ya. Karena user defined data function. Oke, nah muncul ya select dbo.udf harga 50, munculnya adalah normal. Saya mau buat nama kolomnya ini menjadi kategori biar tidak no column value di sana, no column name. Oke, jadi normal. Nah, ini adalah salah satu contoh yang berikutnya. Kita coba 6. Nah, harganya akan berubah menjadi murah. Oke, karena memang di bawah 10 ya. Nah, ini salah satu contoh untuk function dengan tipe scalar ya, karena seperti tadi di slide ada tipe scalarnya, ada juga tabelnya. Kita akan membuat yang tipenya table. Oke, nah kita buat dulu contohnya dari customer lah ya. Oke, kita coba tampilkan dulu semua customernya, apa isinya. Oke, ini ya hasilnya kita bisa lihat.
Nah, kita sekarang buat sebuah selection untuk nama-nama customer dari table customer ini hanya menampilkan ID customernya, namanya, dan kontak name-nya. Jadi kita nggak mau menampilkan semuanya gitu ya. Nah, kita ambil selection where. Nah, kalau dari contoh ini kita buat di mana customernya memiliki nama yang mengandung kata Peter. Coba kita lihat ada nggak ya? Oh, tidak ada yang mengandung kata Peter ya. Jadi kita cari data yang lain yang ada isinya. Nah, kita cari dulu yang mengandung kata the. Oke, sekarang kita lihat ada nggak? Oke, muncul ya 3 data ya. Nah, coba nanti kita akan membuat ini menjadi pakai variabel dia nanti untuk where-nya. Nah, kita declare untuk where-nya ini pakai company name sebagai varchar. Nah, nanti kita akan masukkan dia sebagai variabel masukan ya, company name. Jadi nanti where company name like, nah langsung nama variabelnya. Oke. Nah, langsung aja kita create functionnya untuk UDF yang mengembalikan table. Namanya kita berikan UDF cast, terus kita tambahkan begini bentuknya. Kita running, jalan ya. Nah, sekarang bagaimana melakukan selectionnya? Kita men-select dia persis seperti kita melakukan selection terhadap table ya. Select bintang for UDF cast. Nah, nanti tapi parameternya apa? Tadi kan ada parameter masukkan company name. Coba langsung kita masukkan Peter. Ada nggak ada ya? Coba kita cari customer yang lain. Muncul nggak ya datanya? Oke, muncul ya. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti kalian udah bisa membedakan bagaimana penggunaan UDF untuk scalar dan table. Nah, di video yang lain kita akan membahas cara melakukan atau cara mengerjakan pembuatan store prosedur. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selamat belajar semuanya.